Selamat siang Pak, saya atas nama Marsira Yulfikta Krisilon dari kelas A dengan NIM 1903030019 semester 3 dari jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan review buku ke-6, Sosiologis Metodologis sebagai Teknik Mendengarkan. Sesuai dengan konsepsi tentang realitas sosial yang miskin ini, sebuah realitas yang mengeras atau kehilangan warna internalnya, ketegangan namik yang bagi Aristoteles adalah enteleci atau potensi realitas yang direalisasikan atau bentuk yang disempurnakan, yaitu impulsi menuju transformasi potensi menjadi tindakan adalah persepsi sejarah manusia sebagai sejarah kepemimpinan. Juga ditambahkan ke ini adalah konsepsi metodologi sebagai tubuh teknik spesifik yang dapat dipertukarkan secara mekanis sebagai sarana murni untuk diterapkan pada dunia manusia sebagai objek peneliti dunia dan dipahami sebagai subaltern oleh definisi ditakdirkan untuk melayani. Artinya dipanggil untuk memverifikasi atau memasukkan hipotesis peneliti. Peneliti itu jadi satu-satunya subjek aktif eksklusif dalam proses penelitian yang muncul sebagai usaha yang sangat asimetris. Dalam kondisi instrumentalisasi penelitian ini, tetapi juga kebijakan penelitian yang dilihat sebagai posisi diri yang sadar peneliti sendiri. Satu-satunya sejarah yang mungkin bukanlah kehidupan sejarah, melainkan sejarah historis. Mungkin bukan itu kebetulan historis, apakah idealis atau marxis yang harus menerima ilmu-ilmu sosial dengan fasilitas dan syarat yang ada pada gilirannya tersebut harus puas dengan peran tambahan sebagai sarana inferior aktivitas intelektual tanpa nilai kognitif otentik di tingkat konseptual penuh, atau dengan kata lain tanpa otonomi riwayat hidup sebagai metode pada tingkat tertinggi perlu ditingkatkan. Metodologi historiografi yang sekarang jelas melemahkan bahwa apa yang muncul setelah itu selalu dan menurut definisi dibenarkan dan dijelaskan oleh apa yang telah terjadi sebelumnya. Metodologi sosiologis yang didasarkan pada riwayat hidup demikian berada pada titik kritis tertinggi sebelum ilmu sosial hari ini tidak bisa bergerak. Poin ini adalah bagaimana menjauh dari historisme yang sekarang dimainkan tidak lagi mampu kebaruan baik dalam konteks penemuan maupun dalam validation kecuali dengan menghapus sejarah dari manusia fenomena. Kualitas everyday dan praktis dari hidup. Strat yang luas, area konvergensi yang menarik tetapi seharusnya tidak menjadi bingung. Mereka memiliki kesamaan fakta bahwa mereka tidak melakukannya, merasa diri mereka terobsesi dan karenanya seringkali menjadi lumpuh dengan pertanyaan tentang apa sebenarnya sejarah itu dan apa yang bukan. Ini adalah pertanyaan yang sangat membebani selama beberapa dekade tradisi historisme yang membungkus terlalu jelas kegelisahan untuk melestarikan dalam semua purity merupakan konsepsi dan praktek penelitian sejarah secara ketat dari segi sejarah elit, politik, dan kecerdasan luar. Ini dikaitkan dengan kebutuhan material dan lingkungan sehari-hari. Vival masa manusia yang sangat besar terancam akan mencemari sehubungan dengan kelompok sosial yang dominan. Meskipun demikian, perbedaan antara jenis sejarah di atas, secara substansi dan metode, bersifat kualitatif dan sangat penting. Itu perlu untuk kembali ke perbedaan ini dalam hak mereka tempat dan tempat lain. Namun di saat bersamaan ada konfirmasi tidak langsung keuntungan untuk eksplorasi sejarah secara umum, ignorasi atau ketidakpedulian seputar konsepsi tentang apa itu sejarah dan apa yang tidak. Karakteristik dasar masyarakat pedesaan Prancis dan sebagainya. Dengan kata lain, sejarah dari bawah adalah sejarah esensi dari keseharian, klarifikasi dan interpretasi praktek hidup dan praktek tradisi, bukan menghidupkan kembali sentien penghitungan hanya sebagai cerita rakyat populer, tetapi secara kritis dipikirkan kembali sebagai dunia yang meyakinkan secara kronis dan pada saat yang sama waktu sebagai konstelasi nilai-nilai kognitif terkait dengan dan dipengaruhi oleh pengalaman hidup sehari-hari.
Tidak diragukan lagi telah terjadi perluasan cakrawala dan senang hati seseorang dapat mencatat upaya untuk membuatnya mengajar lebih hidup, konkret, dan terbuka. Biografi secara interaksi. Oleh peneliti dalam kontak dengan subjek peneliti, sistem secara tematis membawa yang sekunder ke yang utama. Meskipun pelepasan epistemologi ini, metode ini mempertahankan nilai melanggar metodologi tradisional. Ini adalah kata baru dan fragmen masyarakat yang telah lama dihancurkan oleh semacam formal jadi pengepungan geologikal dan mati lemas mendobrak penghalang dan memaksakan diri pada pengetahuan kita. Namun biografi metodikal tidak menyadari dan memang mengkhianati yang lebih besar bagian dari potensi heuristik ketika dianggap sebagai marginal metodologi sejarah sosial dan sosiologi dalam pencarian. Kondisi dasar untuk pembaruan metode grafis berjalan dengan cara membalikkan kecenderungan ini. Bagaimana bisa subjektif yang melekat dalam autobiografi menjadi pengetahuan ilmiah jika metode biografi memutuskan tidak lagi menghindar dan nonce subjektivitas dan historis absolut dari material dengan cara apa ia dapat mendasarkan nilai heuristiknya? Mari kita puas dengan menelusuri yang umum hipotesis baris balasan. Setiap narasi autobiografi menceritakan menurut bagian horizontal atau vertikal sebuah partice manusia. Sosial sifat dari individu. Waktu yang diuniversalkan oleh zamannya, dia menghitung ulang dengan merendahkan dirinya di dalam sebagai singularitas universal dengan cara universalitas tunggal dari sejarah manusia tunggal melalui menguniversal singularitasnya dari proyeknya. Kita harus menemukan metode yang tepat. Garis umum dari metode progresif Tarte untuk ilmu sosial tentang biografi terkenal. Bacaan horizontal dan vertikal dari biografi dan sistem sosial, gerakan heuristik datang dan pergi dari biografi ke sistem sosial. Kolektif sosial dan tunggal yang universal saling menggambarkan satu sama lain. Untuk memahami biografi dan keunikan totalnya atas dasar tesis ke-6 tentang Feuerbach menjadi bahwa dalam interpretasi sistem sosial. Sejak awal telah dilakukan sebelum dikirim sebagai tantangan ilmiah. Tantangan ini memiliki dua kejutaning aspek. Kala metode biografi untuk atribut knowledge sebagai nilai tepi menjadi subjektivitas. Kegagalan menjadi kesatuan historis, sekali lagi kecenderungan untuk dalam hubungan istilah psikologis dengan kelembagaan, struktur sosial tampaknya sangat kuat. Dari individu, sudut pandang itu mengambil kejelasan dan kesegaran jelas proses alami. Skema penjelasan kemudian bisa menjadi dinegasikan, baik sebagai penafian atau sebagai alibi. Valid untuk membantah hal ini adalah memberikan dasar kepada mereka yang dihukum oleh sejarah. Sebaliknya, untuk rumus paradoks Marshall-McLuhan dari sebuah jenis buku pendengaran sentuhan selain visual. Hal ini mungkin untuk alasan ini, pada dasarnya sebuah pra-ilmiah satu bahwa ketika mereka berurusan dengan ini, mereka memegangnya dengan tingkat tertentu emosional jauh lebih besar daripada yang bisa ditoleransi. Ketidaknyamanan karena tidak mengizinkan jelas perbedaan antara preferensi pribadi dan temuan ilmiah. Dengan demikian hal tinggi atau daya tarik hidupnya mungkin tidak akan keluar dari tempat. Dengan rendah hati tunjukkan bahwa empati demagog menyebar dan budaya juga untuk melakukan perjalanan melintasi bumi, dan di antara manusia perlu dipikirkan untuk ditulis, diasimilasi, diterbitkan. Namun perbedaannya menjadi budaya tinggi dan budaya populer atau budaya rendah adalah mungkin tunduk pada dikotomi antara budaya yang tercermin pada dan diartikulasikan dan menyadari sepenuhnya. Secara antropologis dipahami sebagai cara hidup itu mensampel pengalaman dan ini bersama. Ini adalah dasarnya terkait dengan keseharian, mungkin tidak sepenuhnya mengabaikan spontan, ucapan berisik dan tidak akan dilakukan oleh musik kontemporer yang waspada bekerja keras untuk melihat
kemunculan kembali dalam musik rock yang memekakan telinga. Namun demikian ada perbedaan yang harus dicari antara tinggi dan budaya rendah. Dalam fakta dapat dibuktikan secara empiris, itu budaya rendah melalui sifat yang disignifikan secara eksistensial. Lebih banyak antropoid daripada pria secara keseluruhan masuk akal, atau jika Anda ingin menggunakan frase Crocean dengan menghina laki-laki jinak dalam arti biologis murni. Kedua budaya masuk pengertian normatif karena pada dasarnya Eurocentris adalah budaya yang melarang pemahaman orang lain, dan karenanya Munichation dengan mereka ada pada pijakan yang sama, itu bisa paling banyak menipu. Baik, itu saja hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Terima kasih, selamat siang Pak.